Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan adanya beberapa yang berkenan di Instagram ya untuk membahas fraud. Jadi saya coba buat video yang menjelaskan beberapa fraud yang saya temui di di beberapa perusahaan ketika saya menjalankan tugas audit. Baik itu perusahaan jasa, dagang, manufacturing atau apapun itu, dan skalanya besar ataupun kecil, ini yang sering umum terjadi. Oke, fraud yang pertama itu terkait sama pemalsuan dokumen. Ini nih yang paling banyak sering terjadi. Pemalsuan dokumen ataupun bukti transaksi ya. Kayak semacam nota-nota itu yang dipalsukan, itu sering kita temui banyak. Yang kedua itu adanya kesengajaan melakukan kesalahan pencatatan. Ini biasanya dilakukan oleh bagian finance accounting nih, terutama masalah uang-uang yang keluar. Jadi salah satu contohnya misalkan uang yang keluar itu harusnya 750, dia catat menjadi 570, jadi selisihnya dia ambil kayak gitu. Nah, sebenarnya ini memang suatu kesalahan ya, tapi saya bisa mengatakan ini adalah kecurangan karena ketika saya melakukan cek terhadap cash of name-nya dia di akhir bulan, itu ngomongnya sesuai dengan pencatatannya dia sebelum adanya koreksi audit. Jadi kan secara nggak langsung berarti dia sengaja tidak melakukan perhitungan kasnya, terus kemudian istilah tidak ada selisih gitu kan, seolah-olah tidak ada selisih dan mengatakan kasnya klop kayak gitu. Padahal ketika kita cek berdasarkan transaksi-transaksi yang ada, ya tadi ada transaksi yang harusnya keluarnya 570, dia catat 750. Jadi selisihnya kemana gitu. Oke, terus yang ketiga terkait sama adanya kerjasama antara pihak perusahaan dengan supplier. Ya, pihak perusahaan dengan supplier. Yang di sini bisa dibilang di bagian purchasing atau bagian pembelian. Nih, bagian pembelian. Kecurangannya seperti ini. Misal ya, kita mau membeli barang, katakanlah barang A gitu ya. Barang A ini masih banyak nih stoknya, bener-bener masih banyak. Dan selama beberapa bulan terakhir tidak pernah ada penjualan untuk barang A ini. Tapi bagian purchasing tetap melakukan pembelian ke supplier. Ya, pembelian ke supplier dan jumlahnya bisa dibilang banyak gitu kan. Nah dari situ udah muncul kecurigaan, barang masih ada, tidak pernah keluar, tapi order lagi dari supplier, ada apa gitu kan. Setelah kita telusuri dan kita sempat tanya-tanya ke beberapa bagian juga gitu kan, harganya ternyata nggak ada diskon, nggak ada promo, dan ya bener-bener normal-normal saja gitu. Nah terus setelah kita usut, bener-bener kita usut, ternyata si bagian purchasing ini tadi bisa saja dapat fee dari supplier di belakang layar. Jadi dengan adanya pembelian dari pihak purchasing ini untuk produk A itu dari supplier, supplier ngasih bonus ke bagian purchasing ini. Tapi nggak masuk ke perusahaan, masuk ke kantong pribadi purchasingnya ini tadi. Itu fraud yang ketiga. Yang keempat, itu pihak perusahaan dengan customer. Ini juga sering terjadi. Kalau tadi mendapatkan fee sama, jadi customer ini, maksud saya ketika melakukan fraud dengan customer sama juga mendapatkan fee. Tapi kasusnya seperti ini nih. Contoh ya, ini biasanya dengan bagian sales. Kalau tadi kan purchasing, kalau sekarang dengan bagian sales atau penjualan. Customer customer dikasih harga murah gitu ya. Dikasih harga murah, dinegosiasikan harga murah gitu kan. Gak apa-apa kamu beli harga murah. Tapi di sisi lain, customernya ini memberikan fee juga di belakang. Jadi misalkan harga yang di perusahaan itu katakanlah harganya adalah 50.000 gitu ya per piece gitu. Terus nanti dari pihak customer itu negosiasi, bisa nggak ngasih harga katakanlah 45.000 gitu. Wah nggak bisa, bisanya 47.000 gitu, misal dari salesnya ngomong gitu.
Tapi nanti yang 45.000 dibayarkan, 2.000-nya bayar ke saya. Kayak gitu. Jadi nanti yang 45.000 dibantu untuk negosiasi ke perusahaan, oke nggak apa-apa gitu kan, 45.000. Bayarlah si customer itu ke perusahaan 45.000. Tapi 2.000-nya masuk ke rekening pribadi si sales. Kayak gitu. Jadi dapat fee di belakang itu tadi. Jadi dari segi perusahaan sebenarnya 45.000 kan mepet banget gitu ya. Kayak gitulah kecurangan yang ada. Jadi harganya itu sampai ada yang di bawah harga pokok penjualan atau harga kulaannya gitu. Harga kulaannya sebenarnya 45.000 itu tadi gitu. Nah, ini tapi yang dimaksud kecurangan ini adalah setidak pengetahuannya, tanpa pengetahuan dari direksi. Bisa terjadi seperti itu, jangan salah. Terus yang kelima, saya coba bahas 5 dulu ya. Yang kelima ini mengenai ini, stok. Kalau yang masalah stok ini biasanya yang berhubungan sama warehouse. Kadang kalau misalkan kita ada tanya waktu stock of name gitu ya, ini mana barangnya kok selisih seperti ini, dia cuma mengatakan, oh rusak, itu rusak, atau barangnya sudah hancur, rusak, terus sudah dimusnahkan, sudah dibakar, sudah dibuang gitu. Kita sih sebagai tim auditor nggak semudah sepercaya itu ya. Biasanya kalau misalkan ada barang rusak ataupun barang itu akan dimusnahkan, harus ada berita acaranya. Tanpa dilengkapi berita acara, kita anggap itu tidak sah untuk dimusnahkan. Jadi berita acara ini ya harus diketahui oleh pimpinan gitu. Jadi kalau misalkan tidak diketahui, ya itu berarti termasuk ke dalam kecurangan. Bisa saja kan barangnya nggak rusak tapi dia jual gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang semacam itu yang sering saya temui. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi saya coba bahas 5 dulu. Nanti kalau misalkan masih berkenan lagi untuk mendengarkan yang lainnya, kita akan bahas lagi gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.